Sakramen pengurapan orang sakit pernah disebut sebagai sakramen perminyakan terakhir. Oleh sebab itu, sakramen tersebut dipahami sebagai sakramen yang diberikan pada saat sekitar menjelang ajal. Dan itu yang masih sejumlah orang pahami sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, secara khusus para kakek, nenek, dan lansia, selamat pagi. Saya akan secara singkat menyampaikan katekese tentang sakramen pengurapan orang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kakek, nenek, dan lansia, sekitar abad ke-12 hingga abad ke-20 sebelum Konsili Vatikan kedua, sakramen pengurapan orang sakit pernah disebut sebagai sakramen perminyakan terakhir. Oleh sebab itu, sakramen tersebut dipahami sebagai sakramen yang diberikan pada saat sekitar menjelang ajal. Dan itu yang masih sejumlah orang pahami sampai hari ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para kakek, nenek, dan lansia, Konsili Vatikan kedua memperbaharui pemahaman itu dengan menyebut sebagai sakramen pengurapan orang sakit. Pemahaman kitab suci kiranya mendukung pembaruan penyebutan sakramen pengurapan orang sakit. Yang pertama, keyakinan lama di Israel memahami sakit sebagai akibat dari perbuatan tetap dosa atau salah. Tetapi dalam kitab Ayub, orang benar dan baik juga mengalami penderitaan dan sakit. Apapun pemahamannya, sakit dan penderitaan perlu disembuhkan dan dibebaskan. 2. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yesus adalah penyelamat dan penyembuh dalam karya Allah atas umatnya. Selain mewartakan kerajaan Allah melalui sabda, Yesus juga membuat mukjizat dan menyembuhkan orang sakit. 3. Selanjutnya dapat dipahami juga bahwa Yesus memanggil dan memilih para murid selain untuk melanjutkan pewartaan tentang kerajaan Allah, mereka mengolesi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkannya. Bisa dilihat dari Injil Markus bab 6 ayat 12 sampai 13. Dari sana kita tahu bahwa para murid biasa menggunakan minyak untuk orang sakit. 4. Surat Santo Yakobus memberitahu kita, jemaat beriman zaman ini, tentang doa dan pengurapan bagi orang sakit. Bunyinya demikian: kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dari perikop surat Yakobus bab 5 ayat 14 sampai 15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kakek, nenek, dan lansia yang dikasihi dan mengasihi Allah, Konsili Vatikan kedua melalui dokumen Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-73 menegaskan demikian: pengurapan terakhir yang dipakai sebelum Konsili Vatikan kedua itu
atau lebih tepat lagi disebut pengurapan orang sakit, bukanlah sakramen bagi mereka yang berada di ambang kematian saja. Maka saat yang baik untuk menerimanya pasti sudah tiba, bila orang beriman mulai ada dalam bahaya maut karena menderita sakit atau sudah lanjut usia. Selanjutnya, dokumen Konsili Vatikan kedua yang berjudul Lumen Gentium pada artikel ke-11 menegaskan, melalui perminyakan suci, orang sakit dan doa para imam, dari sana seluruh gereja menyerahkan mereka yang sakit kepada Tuhan yang bersengsara dan telah dimuliakan, supaya Ia menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Bahkan gereja mendorong mereka untuk secara bebas menggabungkan diri dengan sengsara dan wafat Kristus, dan dengan demikian memberi sumbangan bagi keselamatan umat Allah. Kemudian pada tahun 1972, Kongregasi Ibadat mengeluarkan pedoman liturgi orang sakit yang berjudul Ordo Unctionis Infirmorum Eorumque Pastoralis Curae. Melalui pedoman itu, kita kemudian diberitahu tentang yang pertama, penerima sakramen ini ialah orang yang sakit berat, baik karena usia lanjut maupun karena penyakit, atau kepada orang yang akan menjalani operasi besar, atau kepada orang tua yang sudah surut kekuatannya, meskipun bukan karena penyakit. Juga anak-anak yang sudah cukup dapat mengambil manfaat dan menimba penghiburan dari sakramen ini. Kitab Hukum Kanonik kemudian menyebut anak-anak ini mereka yang sudah dapat menggunakan akal budi. Atau juga bagi orang sakit yang pingsan, asal saja agak jelas bahwa ia akan meminta sakramen ini seandainya ia masih sadar. Yang kedua, sakramen pengurapan orang sakit dapat diterima berulang kali kalau si sakit telah sembuh dan kemudian sakit lagi, atau timbul krisis yang baru. Tiga, yang memberikan pengurapan orang sakit ialah imam. Diakon pun belum, apalagi brother. Imam yang memberikan pengurapan orang sakit. Imam ya termasuk uskup juga. Yang keempat, minyak yang digunakan ialah minyak zaitun atau minyak lain yang diperoleh dari tumbuhan, yang harus diberkati oleh uskup atau oleh seorang imam yang berwenang berdasarkan hukum umum, yakni yang disamakan dengan uskup diosesan, dan mereka yang dalam keadaan darurat ialah setiap imam. Biasanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kakek nenek dan lansia, pemberkatan minyak ini dilakukan oleh uskup pada hari Kamis pagi dalam pekan suci. Minyak itu kemudian disebut oleum infirmarum atau selalu disingkat dengan OI, sebagaimana yang Bapak Ibu saudara-saudari lihat di depan. Ada tempat minyak dan minyaknya namanya OI, oleum infirmorum. Yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit memberikan kepada si sakit rahmat Roh Kudus. Si sakit dibantu memperoleh keselamatan dari Allah dan ditabahkan untuk melawan godaan dan rasa takut akan kematian. Maka si sakit berani menanggung dan mengatasi penderitaannya.
Bapak Ibu dan saudara-saudari, kakek nenek dan para lansia, demikian katekesis singkat berkenaan dengan sakramen pengurapan orang sakit.